Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, hindari kerumunan, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin ya. Makan makanan yang bergizi, ingat vitamin C, zinc, dan jangan lupa berjemur di pagi hari. Oke sobat, genap seminggu postingan saya terkait dengan beasiswa unggulan ini saya unggah di YouTube dan alhamdulillah banyak sekali respon yang menonton maupun berkomentar di postingan saya ini. Nah, kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan atau komentar dari sobat-sobat semua di postingan saya tersebut. Harapannya biar banyak sobat yang tahu dan lebih banyak yang aware sekaligus bisa mendaftar di beasiswa ini ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama dari Mbak Putri Rizky Ramadhani. Nah, ini beliaunya menyampaikan terima kasih karena sudah saya posting terkait dengan beasiswa ini dan bisa tahu apa saja yang akan diunggah di beasiswa ini. Oke, berikutnya kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Ya, ini upload esai dan persyaratan lainnya di mana, Kak? Oke, jadi upload esai maupun berkas lainnya itu merupakan tahapan yang paling akhir ya setelah sobat semua mengisi informasi dari mulai biodata, orang tua, organisasi, pengalaman kerja sampai di menu yang paling kanan itu. Nanti ketika sudah selesai, kemudian klik simpan. Jangan lupa masuk ke menu atau submenu yang kedua yaitu beasiswa. Nah, di sini nanti ada menu berkas persyaratan. Menu ini muncul atau menunya akan bisa dibuka ketika seluruh informasi yang ada di depan sudah terisi dengan lengkap ya. Jadi begitu ya. Dari Mbak Nastiti ya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah Kak, kan saya pakai token pulsa listrik ya, itu diisi tagihan listrik gimana ya, juga daya listrik kan data KWA itu bagaimana ya. Oke, jadi sobat semuanya, untuk keterangan tentang daya listrik dan sebagainya itu bisa dilihat di tagihan ya, di tagihan listrik ketika pakai token. Ketika sobat membayar listrik itu kan ada buktinya ya, ada bukti pembayaran, itu bisa diminta di gerai atau di yang jual pulsa itu biasanya mereka menyimpan bukti pembayarannya. Nah, dari situ kita bisa melihat berapa daya listrik kita sekaligus tagihannya berapa. Sangat simpel sobat ya. Oke, soal yang ketiga ya, berikutnya adalah oke, Kak, update biasa buat maba dong. Oke, sudah ada, saya update di konten saya beberapa waktu yang lalu. Nah, ini dari Muhammad Rizky Siregar, pertanyaannya bagaimana nulis luas tanah itu. Nah, kalau sobat belum punya rumah atau masih tinggal bersama orang tua, tolong pinjam sertifikat hak milik rumah itu ya, atau bisa sertifikat atau bukti-bukti yang kepemilikan rumah atau tanah ya. Di sana pasti ada informasi terkait dengan luas tanah atau luas bangunan yang kita tempati. Oke sobat, gampang ya. Oke, jangan rumah kos-kosan ya, itu rumahnya orang lain ya. Pastikan rumah sendiri atau rumah orang tua. Oke, berikutnya dari Hasna Putri, Kak, kalau ijazah belum keluar sebaiknya dengan apa, Kak? Apa dengan surat lulusan untuk mahasiswa baru? Ya, untuk mahasiswa baru, karena beasiswa unggulan ini buka untuk level D4 sampai S3, tentunya pasti pakai SKL atau surat kelulusan ya, surat keterangan lulus ya. Karena kalau maba pastinya belum punya jasa S1 maupun S2. Oke, berikutnya dari Hasna Putri lagi, Kak, udah daftar akunnya, pengisian data dari web itu ada batasnya, Kak? Oh ya, batasnya silahkan dilihat di sini. Batasnya sampai tanggal 15 Agustus 2021 pukul 23.59 ya. Jadi masih ada sekitar waktu 1 bulan ya, 1 bulan lebih.
dipastikan sobat semua sudah bisa mendaftar dan melengkapi seluruh persyaratan dengan lengkap. Oke, berikutnya adalah kita cek pertanyaan dari komentar itu. Ya, kalau prestasi cuma tingkat kabupaten, apa kemungkinan lolos KOK? Sangat mungkin ya, karena prestasi yang disarankan atau minimal prestasinya harus level kabupaten ya. Di sini ada pilihannya ya, kota atau kabupaten, provinsi, nasional atau internasional. Jadi kalau prestasinya tingkat kabupaten ya harus tetap yakin akan lolos, karena memang minimal itu prestasi yang bisa diajukan adalah prestasi tingkat kabupaten. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, izin bertanya Kak, apakah beasiswa S2 Kemendikbud bisa diakses oleh alumni UIN Kak? Bisa ya, alumni ya, bukan sedang kuliah di UIN ya, karena ini beasiswa unggulan merupakan beasiswa untuk kampus-kampus yang di bawah Kemendikbudristek. Jadi alumni UIN bisa daftar ke kampus di bawah Kemendikbudristek, tapi bukan ongoing di UIN ya, karena UIN itu setahu saya berada di Kemendekin atau di Kemenak ya. Jadi sobat yang alumni UIN bisa mendaftar di beasiswa unggulan, tapi kampusnya harus di bawah kampus tujuan, maksud saya harus di bawah Kemendikbudristek. Oke, Mas siapa tadi? Mas Cahyo ya. Pertanyaan selanjutnya adalah Bang bertanya, kalau ongoing upload jasanya itu 3 kali ya, SD, SMP, SMA ya. Kalau ongoing SD, SMP, SMA ditambah dengan IPS ya, atau indeks prestasi semester ya. Pastinya semester berapa, nanti semester sebelumnya, semester penuh sebelumnya harus diunggah di keterangan riwayat pendidikan ya. Di sini ya, di riwayat pendidikan ya, ini ada jenjang, misalnya di sini jenjangnya mulai dari SD sampai S3, dan nanti nilainya diisi di sini untuk yang ongoing. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya adalah untuk sertifikat keahlian, mengapa tahun mendapatkan tidak bisa diisi tahun 2021? Oke, saya coba, ternyata bisa ya. Oke, sertifikat kompetensi ini tahun mendapatkan, coba saya isi manual 2021. Bisa. Kalau tidak bisa, biasanya sistem tidak bisa mengetik tahun ya, tapi kalau bisa, karena ini diisi secara manual, saya kira bisa. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya, IPK-nya diisi di mana ya Kak? Oke, IPK diisi di riwayat pendidikan ya. Di sini ada jenjangnya. Kalau IPK berarti 1, 2, 3, nama institusinya, nilai ya. Nilai ini diisi dengan IPK. Oke. Berikutnya untuk yang sarjana wajib upload TOEFL kah? Kalau tidak, mengapa wajib mengisinya? Apa yang perlu diisi di file TOEFL apabila tidak perlu TOEFL ya? Saya kira TOEFL menjadi ini ya, menjadi salah satu nilai tambah ya bagi pelamar beasiswa unggulan, meskipun tidak ada syarat harus punya sertifikat TOEFL, tapi dengan mengunggah sertifikat TOEFL itu menurut saya akan menjadi nilai tambah bagi penilai nanti untuk mempertimbangkan apakah menerima atau belum menerima lamaran beasiswa sobat semuanya. Dan syukur-syukur bisa yang dari ITS ya, karena ITS itu secara diakui secara global ya, worldwide accepted. Jadi kalau TOEFL-nya ITS itu lebih disarankan ya, karena diakui secara global. Oke. Pertanyaan berikutnya dari sebenarnya sudah saya jawab di laman komentar, tapi akan saya buatkan konten supaya bisa dibaca atau ditonton oleh lebih banyak sekali sobat-sobat di sana ya yang belum sempat menonton video saya ini. Oke, izin bertanya dari Angelina, untuk bagian riwayat pendidikan kita isinya pendidikan terakhir ya. Tapi di bagian upload ijazah itu dari SD sampai pendidikan terakhir. Oke, mungkin Mbak Angelina ini belum cek secara detail ya, karena ini sudah jelas sekali jenjangnya dari SD sederajat sampai dengan S3 sederajat. Jadi silahkan disiapkan dokumen-dokumen ijazah dari SD sampai dengan pendidikan terakhir ya. Jangan lupa nilainya juga harus di input di sistem
ini. Oke. Ini juga sudah saya jawab sebelumnya. Kalau ongoing ya harus diisi dengan ditambahkan dengan IPS atau indeks prestasi semester ya. Oke. Nah ini dari Mbak Anggris tadi, saya sudah di UIN, baru masuk tahun ini, apakah UIN bisa mengikuti beasiswa unggulan? Jadi sudah saya jawab di awal tadi bahwa beasiswa unggulan ini diperuntukkan untuk pelamar yang akan melanjutkan di perguruan tinggi atau kampus di bawah Kemendikbud Ristek. Jadi kalau Mbak Anggi ini kuliah di UIN sepertinya masih belum bisa karena UIN di bawah PTK atau Kemenak ya. Jadi kalau pengen dapat ya harus kuliah di PT yang di bawah Ristek. Semangat ya. Nanti kalau sudah lulus UIN bisa kuliah di PT-PT di bawah Ristek. Oke. Berikutnya dari Mbak Intan, Pak izin bertanya, mahasiswa ongoing untuk kolom riwayat pendidikan diisi dari SD sampai SMA saja ya. Oke, sudah saya jawab sebelumnya, dari SD sampai SMA plus dengan IPS ya, atau indeks prestasi semester yang sobat atau tempuh secara penuh ya. Kalau sekarang misalnya semester 4 berarti ya harusnya bisa ya, karena ditutup Agustus, sekarang sudah hampir selesai semester genap, itu bisa diisi. Oke, berikutnya tentang organisasi. Kalau tidak ada organisasi ya, kalau tidak ada ya tidak usah diisi. Tapi seharusnya atau seyogianya, idealnya harus ada ya, meskipun organisasinya level yang bukan nasional ya, bisa level lokal maupun level internal ya bisa, karena ini tidak ada level seperti prestasi harus minimal kabupaten. Organisasi ini diberikan keleluasaan untuk mengisi organisasi apa yang kita ikuti, baik level internal, regional, lokal maupun nasional, bahkan internasional ya. Oke, berikutnya adalah pertanyaan ini ya, Kak, TOEFL-nya harus ITS-nya. Oke, sebenarnya TOEFL ini lebih bagus kalau ITS ya, karena ITS itu kan buat pada subjek. Jadi saya kira penilai atau asesornya beasiswa akan lebih respect pada teman-teman atau sobat yang mempunyai sertifikat kompetensi bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh ITS ya. Nah, pastinya kevalitan maupun validan skor lebih tinggi daripada skor atau sertifikat TOEFL yang dikeluarkan non ITS. Oke. Berikutnya adalah ini ya. Pak, saya pengen akhir mendaftar tapi tidak ada sebuah summit ya. Seperti dengan beasiswa yang lainnya, sepertinya di beasiswa unggulan tidak ada tombol submit ya, karena berbasis sistem ya. Jadi ketika sobat sudah melengkapi semua data dan mengunggah dokumen, kemudian klik simpan, otomatis data akan tersimpan, dan ketika batas pendaftaran sudah berakhir, data akan otomatis tersimpan dan masuk ke database panitia pusat ya. Jadi setelah selesai mengunggah dan melengkapi semua data, ketika akan diumumkan apakah lolos seleksi administrasi atau belum, itu biasanya langsung diberikan notifikasi. Jadi tenang saja, kalau sudah mengunggah seluruh data atau menghapus seluruh berkas persyaratan, silahkan diklik simpan dan tandanya otomatis sudah. Oke, apakah masih ada? Oke, berikutnya ini sepertinya soal yang barusan ya, 14 jam yang lalu dari Mas Firman. Daftar biaya kurang jelas Mas, mohon untuk penjelasannya ya. Biaya ini ya, karena biaya ini sekarang di kampus sudah berbasis UKT, jadi ini karena kan hanya biaya UKT ya, uang kuliah tunggal ya, jadi sekarang cukup mudah untuk memberikan informasi terkait dengan biaya ya, karena sekarang semuanya berbasis. Jadi silahkan dicari file UKT-nya dan diisi misalnya nama biaya UKT, namanya berapa, terus diunggah berkas buktinya ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Lisa Angelina. Izin bertanya, jika pernah mengikuti organisasi tapi sekarang tidak aktif ya, tinggal diisi aja, kan organisasi itu pilihannya ini ya, organisasi itu pilihannya aktif dan tidak aktif ya. Jadi menurut saya, saran saya silahkan dipilih
organisasi yang masih aktif ya, karena kalau tidak aktif artinya partisipasi maupun peran kita di organisasi tersebut sudah sangat minim ya. Tapi kalau masih aktif artinya kontribusi kita masih sangat bisa dirasakan. Tapi untuk track record bisa dimasukkan seluruh organisasi yang pernah kita ikuti, baik aktif maupun tidak aktif. Tapi kalau bisa dibanyakin yang aktif ya, karena kelihatan sekali kita berkontribusi secara aktif di sebuah organisasi. Oke, saya kira cukup ya tanya jawab saya atau frequently asked question, pertanyaan yang sering ditanyakan di konten saya, bukan konten yang lain. Ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah saya jawab sebenarnya di komentar, tapi menurut saya perlu saya buatkan lagi sebuah konten untuk bisa dilihat banyak orang. Jadi teman-teman atau sobat yang ingin mendaftar beasiswa unggulan bisa lebih care, bisa lebih paham, bisa lebih siap untuk mendaftar sekaligus melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan. Oke, saya kira cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya. Jadi jangan pelit-pelit untuk subscribe Pak Syaf Channel. Semoga bermanfaat. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.